Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى إن الله حرم الربا ويربي الصدقات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul kiram, asatidzah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia nikmat luang waktu kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita di malam hari ini, Allah anugerahkan kepada kita di malam hari ini, sehingga kita masih dalam keadaan beriman kepadanya, berislam dalam keadaan muslim, dan juga masih dalam keadaan melakukan ketaatan kepadanya. Sebenarnya tadi kita telah menyelesaikan sholat kita berjamaah, sholat isya, dan kita melanjutkan majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT di muka bumi ini. Sampai-sampai ada salah satu bentuk kecintaan Allah SWT terhadap majelis ilmu, Allah utus atau Allah jadikan, Allah atau ciptakan khusus para malaikat yang mereka itu kerjaannya hanya nyamperin, hanya singgah di majelis ilmu. Maka dikatakan dalam kitab-kitab tauhid, mereka adalah malaikah asyahah, malaikat yang jalan-jalan keliling di muka bumi mencari majelis ilmu. Yang mana ketika mereka telah mendapatkan majelis ilmu itu, mereka akan berputar di atas kita, mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya, sehingga tercucurlah rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua. Sungguh ini suatu kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang sudah sepatutnya, seyogyanya kita mensyukurinya, mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita sebagai bentuk syukur kita atas Allah memilih kita tetap hadir di majelis ilmu, ya. Ini fadilah yang luar biasa, tempat yang paling Allah cintai. Hatta Allah Subhanahu wa taala melalui hadis nabinya, melalui lisan nabinya mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah riyadu min riyadil jannah, rawdu min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Para ulama menjelaskan makna dari hadis rawdu min riyadil jannah adalah bahwasanya taman-taman surga itu dipenuhi dengan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Ibarat seperti halnya ketika kita merasakan ketenangan, kebahagiaan mendengarkan ilmu, mendengarkan firman-firman Allah SWT dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita merasakan ketenangan, kebahagiaan, iman kita bertambah. Inilah maknanya. Maka sudah seyogyanya sepatutnya kita mensyukuri pemberian Allah, anugerah Allah SWT ini, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Karena salah satu nikmat yang paling tinggi setelah nikmat hidayah, Islam dan iman adalah Allah menjadikan seseorang hamba itu tetap konsisten dalam menuntut ilmu. Tidak ada hal yang lebih mulia kecuali seseorang tetap konsisten dalam ilmu, lalu ia mendakwakan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu.
Alhamdulillah, salawat berkat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW, teladan kita, panutan kita, yang memberikan, yang berupaya, bersusah payah memperjuangkan Islam agar kita mendapatkan nikmat hidayah Islam dan iman seperti yang kita rasakan hari ini. Salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW atas upaya yang ia curahkan, ia limpahkan kepada kita sehingga kita menjadi seorang yang muslim, memahami syariat Islam hari ini, tentunya tidak bukan dengan mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya adalah mengikuti ajarannya, tentunya dalam segala aspek. Dan terkhususnya kajian kita dalam malam hari ini berkaitan dengan aspek muamalah. Dalam Islam, aspek muamalah telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi sifatnya muamalah itu dia adalah berkembang, tatawur, berkembang dari zaman ke zaman. Apatah lagi dia berkaitan dengan aspek jual beli, bisnis, ya. Dia berkembang dari zaman ke zaman, yang mana kita harus mempelajari lebih dalam. Berbeda dengan fikih ibadah, ya. Fikih ibadah, fikih janayah, kemudian fikih jihad, kemudian fikih akikah, kemudian fikih nikah, ya. Yang dia ketentuannya masih sama dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi fikul muamalat dia ada yang kontemporer, ada yang klasik. Zaman ini udah masuk zaman digital. Yang penting kita memahami aspek maliyah, keuangan, bisnis, muamalah itu agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerumus kepada 3 hal yang membinasakan kita, baik kezaliman ataupun riba ataupun gharar, yang ketidakjelasan yang bisa memberikan dampak negatif bagi diri kita dan orang lain. Karena hakikatnya kita kata bersama, sebaik-baik iman itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Jadi hubungan kita bukan hanya kita perbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perbaiki juga dengan manusia. Salah satunya aspek muamalah. Muamalah baik dia jual beli, bisnis, ekonomi, perbankan dan segala hal yang berkaitan ini, hatta dia sosial. Kita harus memperhatikan hal haramnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengucapkan asar, ya. Belum mengucapkan asar, la tutajir fi suqina hadha man lam yafham dinan. Tidak boleh orang berdagang di pasar kami ini bagi siapa yang dia tidak memahami agama. Tidak memahami agama di sini maknanya adalah dia tidak memahami konsep ketentuan syariat Islam dalam aspek jual beli. Kita ketahui bersama bahwasanya tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Karena di pasar ini terjadi banyak kecurangan, kezaliman, tipu daya muslihat. Begitu gampangnya seorang pedagang menukar takarannya, begitu cepatnya tangannya merubah takaran, menipu. Bahkan, ya, ia mengatakan buah ini manis, ternyata tidak. Buah ini barusan dipanen, ternyata sudah dipanen 2 minggu yang lalu. Ini bentuk-bentuk kezaliman yang sering terjadi di pasar. Ya, para pedagang bodoh amat karena cenderung iblis bermain di sana, menyetir pikiran hati para pedagang itu agar mereka gimana caranya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya dalam Islam ada ketentuan dalam hal ini, ya, agar kita menjadi saudagar yang bukan hanya mengejar dunia, mengejar harta, untung, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mempelajari ilmu berkaitan dengan berdagang, yaitu fikul muamalat, ya, fikih muamalat. Yang akan kita bahas dalam malam hari ini fikul muamalat al-mu'asirah, fikih muamalat kontemporer. Ya, pembahasannya berkaitan dengan riba yang akan kita rincikan riba ini secara detail insyaallah. Sebelum itu, ya, saya pribadi ingin memperkenalkan diri juga, menyebutkan profil pribadi anak. Ya, memang dari kalangan asatidzah sudah kenal dari anak dari dulu ketika anak nyantri di sini, ya. Tapi mungkin bagaimana anak hari ini, saya hari ini, lingkungannya di mana, ya, kesibukannya apa, mungkin
belum terlalu diketahui ya, akan saya sampaikan sebagai bentuk ya kita saling mengenal lebih dalam, terus kepada tulab juga ya. Nantinya kalau ketika kalian ada kesempatan untuk ke Jakarta, bisa kita menyambung ukhuwah Islamiyah di Jakarta, karena ada domisili di Jakarta. Ana alumni dari Ma'had Ibadur Rahman, lulus 2013, seangkatan dengan Ustadz Muhammad Khalifah, Ustadz Muhsin, Ustadz Amin, Muhammad Amin Al-Hanif ya, anaknya Ustadz Arifin ya. Kemudian juga seangkatan sama siapa lagi ya yang di pondok? Ustadz Izzuddin, ya betul ya. Agak lupa nah. Sama Ustadz Salman dibilang seangkatan, pernah satu kamar karena beliau kan lulus aliyahnya dari DS ya. Tapi teman-teman seangkatan beliau ya, seangkatan dengan anak gitu. Kesibukan adalah dosen tetap di pesantren 3 Al-Islam. Ana ngajar bahasa Arab di sana ya. Dan juga sebagai staf divisi compliance and legal and risk. Divisi khusus adalah general compliance. Bingung ya, ini divisi apaan gitu ya. Di PT Urun Bangun Negeri ya. Ini adalah divisi, dia compliance. Ini kalau dia compliance bahasa Inggris, kalau diterjemahkan kepatuhan. Kepatuhan dalam aspek standarisasi perusahaan itu harus mengikuti standar syariat dan standar negara, undang-undang. Jadi ketika ada kesalahan ataupun ketidakcocokan serta ketidakpatuhan yang dilakukan perusahaan secara syariat, maka anak yang punya hak untuk menentangnya dan memperbaikinya, mengislahnya. Kita di divisi ini. Begitu juga secara undang-undang, menyelisih undang-undang ya, maka kita yang punya hak ya untuk mengingatkan, merevisi ketentuan ini ya. Oke. Gampangnya mengawasi agar tetap sistem, produk, konsep dan segala aspek yang ada di perusahaan ini berjalan berdasarkan hukum negara dan hukum syariat Islam tentunya ya. Ada di dosen di Al-Islam itu tidak seperti ustadz-ustadz yang ada di Ma'had ini. Mereka sebagai ustadz tetap ya, dalam artian di pesantren juga. Ana tidak di pesantren di Al-Islam, hanya pengajar doang. Itu bukan disebabkan dikarenakan saya pribadi tidak ingin untuk jadi kesantrian di sana ya. Pernah beberapa kali memang Ustaz Zain An-Najah ya, serta wakil mudir Ustaz Said itu meminta saya untuk ya fokus saja di Qismul Lughah. Jadi bagian bahasa, menangani bagian bahasa, pengembangan bahasa Arab di Al-Islam. Tapi saya pribadi menolak ya. Bukan karena enggak, tapi dikarenakan khawatir ada hak orang lain yang terzolimi. Ada hak orang lain yang terzolimi karena kesibukan saya pribadi di luar ya. Kesibukan saya pribadi di luar banyak ya. Kesibukannya ngisi kajian juga ya di majelis-majelis ilmu. Kemudian ada jadwal rutin khutbah Jumat juga gitu kan. Kemudian saya juga kerja di perusahaan ini gitu kan. Yang tadi yang telah saya sebutkan ya. Dikhawatirkan kesibukan saya ini mengganggu kinerja serta profesionalitas saya di Al-Islam, sehingga menzalimi hak Al-Islam yang mana dalam ketentuan syariat itu dilarang. Ini berkaitan hablun minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita digaji, kita dibayar sesuai dengan ketentuan yang kita telah sepakati ya. Maka kalau Anda tidak bisa memenuhi ketentuan kesepakatan itu, jangan ambil ya. Karena berat urusannya di dunia dan di akhirat nantinya. Anda akan dipertanyakan pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ya. Makanya saya pribadi, karena memang spesialis mutakhasis dalam fikih muamalat, memahami konsekuensi ketentuan berkaitan dengan ini, saya pun tetap ingin mendedikasikan diri di Al-Islam ya, tetapi juga tidak mengurangi ya
khidmat ana, pelayanan saya di tempat yang lain, yaitu dengan cara berarti kita timbang maslahatnya, ya, sehingga jadilah seperti ini. Begitu juga di perusahaan. Saya pribadi, ya, ada mengajukan juga pilihan ketika saya yang hendak di kontrak kerja di sana, ya, karena sebetulnya saya ke sana kerja di perusahaan ini bukan saya yang melamar, saya ditawarin untuk direkomendasikan untuk kerja di situ, ya. Perusahaannya bergerak dalam bidang fintech, finance technology, keuangan digital, ya. Itu saya ajukan ke CEO-nya beberapa pilihan, ya, yang mana jangan sampai ada kesenjangan di antara kita, yang dikhawatirkan, ya, saya menzalimi hak perusahaan atau perusahaan menzalimi hak saya, ya. Karena ini wajib kita tunaikan, ya, wajib kita tunaikan agar ada kejelasan di antara kita. Jangan ada samar-samar, jangan ada goror. Tahu goror enggak? Tahu goror kan? Ketidakjelasan. Nah, karena perkara goror ini akan menghadirkan riba, akan menghadirkan kezaliman yang akan memberikan dampak negatif yang besar di masyarakat, serta bisa diancam orangnya kekal di api neraka, ya, ketika dia tidak bertobat kepada Allah dan tidak mengembalikan hak orang lainnya. Ikhwatul kiram, jamaah asatidzah serta tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah transaksi ribawi tidak hanya sebatas pada aspek hutang-hutang saja. Saya mengambil tema ini karena melihat perkembangan zaman yang banyak transaksi ribawi itu diselimuti dengan istilah-istilah atau dengan gambaran-gambaran atau dengan di-cover dengan bentuk aplikasi, bentuk pelayanan, bentuk sarana yang seakan-akan dia tidak riba. Atau sebagian orang kaum muslimin menganggap riba itu hanya aspek berkaitan dengan ketika kita ngutang seseorang 1 juta rupiah, ya, kemudian kita mempersyaratkan dikembalikan dananya di kemudian hari, 1 bulan kemudian jadi 1.500.000 rupiah. Kalau kita membatasi riba hanya sebatas ini, tentu pembatasan ini sangat sempit, karena riba itu lebih luas daripada itu. Riba bukan hanya ada dalam hutang, riba juga masuk dalam aspek jual beli, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pertama, kita akan membahas definisi riba itu secara bahasa dan secara istilah, ya. Riba, ya. Riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, pertambahan. Ya, pertambahan. Contoh, kita buat misal rabba asy-syai', ya, sesuatu itu bertumbuh, ya. Ibarat rabba al-walad, ya, rabba al-ibn, ya. Dia bertumbuh dari usia dia bayi menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, menjadi kakek-kakek, dan akhirnya meninggal dunia, ya. Oke, ini secara bahasa. Secara istilah dia mencakup berkaitan dengan, ya, pertama dia terbagi dua, terfokus kepada 2 hal. Yang pertama riba hutang atau piutang, ya, piutang. Kemudian yang kedua riba buyu atau jual beli, ya. Riba hutang, ya, segala bentuk pertambahan, baik dia dari segi manfaat atau material, baik dia material atau non material, ya. Segala bentuk pertambahan atas hutang, baik dia secara material atau non material. Kalau berkaitan dengan non material, kita fokus non material dulu, ya, non material, ya.
Kemudian ada yang dia material. Ya. Non material ya. Contoh. Saya menghutangi misal Ustaz Salias Hadi ya mengasih pinjaman ke saya 1 juta rupiah. Dalam kurun waktu tempo pengembalian 1 juta rupiah, pengembalian 1 tahun. Ya. Misal saya minjam uangnya itu tanggal 1 Juni. Maka wajib saya kembalikan tanggal berapa? Tanggal berapa? Misal saya minjam uang itu tanggal 1 Juni 2020. Berarti saya mewajib mengembalikan 1 juta pada tanggal berapa? 1 Juni 2021. Nah, ya. Tetapi di sini ada non material di sini adalah pas terjadi hutang ini, udah akad, udah utang, ya. Ustaz Salias Hadis, udah kita sepakati ini, Ustaz Salias Hadis telah memberikan dana itu ke saya 1 juta itu, dan sehingga saya menjadi mustakrid di sini yang berhutang. Kemudian Ustaz Salias Hadis adalah mukrid yang meminjamkan uang, ya. Sehingga saya punya tanggungan kewajiban untuk mengembalikan dana ini tahun depan tanggal 1 Juni 2021, ya. Adapun riba non material di sini adalah dia ketika saya memberikan manfaat kepada Ustaz Salias Hadis atas dasar hutang ini. Contoh, ya. Contoh ketika ketemu di jalan, antum dari mana Ustaz? Ana dari sana. Mau ke mana Ustaz? Ke sana. Ayo, ana bonceng. Ana kebetulan pakai motor, ya, pakai kereta kalau bahasa Medan kita ya. Jakarta motor soalnya. Pakai kereta gitu kan, ana bonceng ya. Di sini kalau memang ana sebelumnya belum pernah menawarkan boncengan atau bantuan berbentuk boncengan seperti ini ke Ustaz Salias Hadis, maka ini manfaat yang didapatkan Ustaz Salias Hadis adalah riba. Kenapa riba? Berdasarkan hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Pernah tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, riba itu kayak mana? Beliau mengucapkan, ya, ketika seseorang meminjamkan hartanya, memberikan pinjaman kepada saudaranya, ya, berupa uang, ya, maka janganlah seseorang yang meminjamkan harta itu menaiki tunggangannya, memberikan hadiah kepadanya, ya. Karena menaiki tunggangan, memberikan hadiah atau manfaat yang lain merupakan bentuk riba, ya, pertambahan atas hutang itu sendiri. Yang ketika dinominalkan, hutangnya lebih kan 1 juta jadinya. Lebih kan? Lebih. Tetapi ada khuruj, ada solusi dari masalah ini. Ketika seseorang ini, ana dengan Ustaz Salias Hadis memang udah biasa, nggak, sebelum ana minjam hutang kepada beliau 1 juta tadi, ana udah biasa nawarkan tumpangan kepada beliau, memberikan hadiah kepada beliau, traktir makan beliau, ataupun yang lain hal. Bukan karena tiba-tiba ana minjam hutang kepada beliau sehingga ana baik-baikin beliau. Cenderung kita, sifat kita manusiawi, ya, ketika kita diberikan bantuan orang lain, apatah berkaitan dengan hutang, pinjaman, dana, cenderung kita gak enakan sehingga membaik-baiki dia, padahal sebelumnya gak pernah. Cenderung gak kayak gitu? Cenderung begitu. Nah, maka di sini aspek riba itu tidak hanya yang tadi 1 juta dikembalikan 1.500.000 ini, pertambahannya yang non material yang akan kita kupas lebih detail insyaallah. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang material yang tadi, ya, ada pertambahan 500.000. Ada pertambahan 500.000, ya. Ketika pembayaran. Tetapi ketika pembayaran di sini juga harus dengan syarat di awal. Yushtaratu fi awwali aqdi. Wajib dipersyaratkan di awal akad. Contoh, ya. Tadi ana bilang, Ustaz,
Ana minjam uang ke antum 1 juta, bisa Ustaz ya? Beliau bilang, boleh, tapi dengan syarat nanti antum balikan 1.500.000. Maka di sini ribanya. Tapi ketika beliau nggak ada mempersyaratkan dengan itu, tetapi di kemudian hari ketika udah masuk waktu, Ana bayarkan, maka ini tidak dikatakan riba karena ini tambahannya berupa bentuk sedekah, ya, sedekah, ya. Kita selama tidak memang kita niatkan, ya, kita untuk memberikan ini sebagai tambahan riba, bunga enggak, tapi bentuk sedekah kita kepada beliau atas bantuan beliau, ya. Karena ibaratnya orang memberikan sedekah ke orang lain itu lebih gampang daripada orang memberikan pinjaman uang. Kenapa? Karena sedekah dia sosial yang ketika diberikan ya udah kelar, nggak ada urusan apa-apa. Tapi kalau hutang, ketika kita memberikannya, kita mikir ini orang bakalan bayar nggak, dia bakalan nepati janji ya nggak, dan kita akan tetap berharap uang itu kembali. Sehingga kata derajat sedekah dengan derajat hutang dalam Islam dibedakan. Dalam hadis, ya, orang yang bersedekah dia mendapatkan pahala sedekah hanya sebatas ketika dia bersedekah. Tapi ketika orang yang dia meminjamkan uang, maka dia akan terus dihitung. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dihitung sebagai orang yang bersedekah sampai orang meminjam uang ini mengembalikan dananya. Ini kelebihan kita meminjamkan uang. Dia memang ada kesulitan yang kita rasakan secara psikologis, sosialnya, tetapi Islam juga memberikan solusinya, yaitu dilipat gandakan pahala kita, dihitung kita bersedekah setiap harinya sampai hutang itu terbayarkan. Luar biasa Islam memberikan bantuan, memberikan gambaran, memberikan, ya, iming-iming pahala kepada kita, ya, kepada umat Islam, ya. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Ya, ini tadi yang berkaitan. Jadi riba berkaitan hutang piutang, segala bentuk pertambahan baik dia non material atau material, ya. Oke, ini ribanya. Kalau riba buyuk jual beli, ya, dia adalah pertambahan, ya, dalam aspek tukar menukar atau jual beli komoditi ribawi. Komoditi ribawi yang 6. Ini poin pertama, ya. Poin kedua adalah takjil atau takhir, mengakhirkan penyerahan salah satu dari 2 komoditi ribawi yang diperjualbelikan. Ya. Ini nanti akan kita bahas secara detail, ya, dalam bab yang ini nanti, ya. Oke, riba buyuk jual beli ini, ya. Gampangnya seperti ini, ya. Pertama, dia pertambahan aspek tukar menukar jual beli komoditi ribawi yang 6. Ada 6 komoditi ribawi, ya. Pertama, ada yang tahu? Dari tulab ada yang tahu? Ustaz yang tahu? Pertama adalah emas. Yang kedua perak. Yang ketiga dia tamar, korma. Yang keempat gandum. Yang kelima syair. Yang keenam garam, milih, ya. Nanti Anda tuliskan dalam pembahasan selanjutnya insyaallah, ya. Oke. Jadi ketika terjadi tukar menukar antara 6 komoditi ribawi ini, ya, maka terjadi ada perbedaan. Contoh, menukar emas lama dengan emas baru. Karena ini emas baru,
sehingga dia dibuat jadi hanya sekitar 1 kilogram. Jadi emas lama buat 2 kilogram. Ada perbedaan di sini. Maka di sini hukumnya riba. Dalam aspek ini dia masuk riba fadl, ya. Riba fadl. Riba fadl, riba kelebihan. Kemudian dalam aspek ini masuk riba nasi'ah. Nasi'ah, ya. Secara umum tadi riba fadlnya seperti itu. Kemudian riba yang di sini jadi katakan dia riba nasi'ah ketika kita menukar, ya, emas 1 kilogram yang lama dengan yang baru, mentang-mentang ini yang baru, sehingga dia diakhirkan penyerahannya. Ketika akad didahulukan penyerahan emas yang lama dibanding yang baru, maka terjadi riba nasi'ah, ya. Nanti akan kita ulas secara detail riba fadl ini, riba nasi ini bagaimana, ya. Oke, sabar ya insyaallah, ya, bertahap insyaallah. Nah, kemudian hukum riba apa? Haram. Nah, ada tapi ada yang mengatakan, salah satu ulama dari Mesir, riba nggak haram. Gimana jadinya? Hah? Kenapa? Gimana? Hukum riba tetap haram sampai hari kiamat kapanpun. Walaupun seluruh yang dikatakan mereka alim ulama berkumpul di muka bumi ini berfatwa mengatakan riba tidak haram karena begini bla 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 semuanya, tetap hujah mereka tertolak. Mengapa? Dikarenakan mereka menyelisih ijma'. Sebenarnya dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Rawdatun Nadhir, ya, beliau mengeluarkan statement, ya, man kharaja minal ijma' fa huwa kafir, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang keluar dari ijma' maka dia kafir. Artinya menyelisih ijma' yang telah disepakati oleh kaum muslimin atas keharamannya, atas kehalalannya, atas kewajibannya, ya, mereka menyelisihnya maka mereka telah kafir, ya. Dan tetap dimintai untuk mereka merujuk pendapat mereka. Banyak, ada beberapa dari mereka dari Mesir, dari Pakistan, ya, yang mengatakan riba di bank itu tidak haram, ya. Nanti akan kita ulas di penjelasan selanjutnya insyaallah, ya. Kemudian untuk dalil-dalil riba ada minimal ada 5 yang mengharamkan riba secara dari Quran dan Sunnah, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba ila qawlihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kalian apa yang sisa dari riba. Mana dari sisa dari riba ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, serta dijelaskan oleh para ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf As-Subaidi, Dr. Yusuf As-Subaidi dalam kitabnya Al-Muqaddimah fi fiqh fi bil muamalat al-maliyah wa ba'd at-tatbiqat al-mu'asirah, ya. Maknanya adalah ketika seseorang pernah melakukan transaksi ribawi, contoh gampangnya dia adalah pegawai bank, dia bertobat, dia masih punya penghasilan dari riba ini, ya, maka dia wajib meninggalkan penghasilan riba itu dengan cara takhallus, ya, menyucikan diri, menyudahi diri, mensedekahkan uang itu, bukan digunakan untuk membeli aset A, B, dan C. Sebagian orang mengakal-ngakali, ya kan, saya udah taubat, sehingga mereka mengakal-ngakali beliin aset, ya, saya nggak beli baju kok, saya nggak beli butuh pakaian kok, saya nggak ngasih makanan buat anak istri kok, kan nggak masalah. Aset saya beli tanah, rumah, ya, sama saja, ya, sama saja. Ini tetap orang yang tidak betul-betul bertaubat kepada Allah SWT dari dosa riba itu, ya. Maka dia harus betul-betul takhallus, meninggalkan riba ini. Ma baqiyar riba, apa yang tertinggal dari riba itu semurni-murninya. Ada hartanya, infakkan, sedekahkan fisabilillah, tetapi dia tetap tidak mendapatkan pahala sedekah. Karena di sini dia bentuk dia bertobat,
dia bentuk dia bertobat. Cara dia bertobat harus seperti itu. Pengorbanan yang harus dia lakukan untuk menebus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Begitu ya. Kemudian dalil yang lain, Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah SWT telah mengharamkan, telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba di Quran surah Al-Baqarah. Ini pembahasan riba ini, ayat-ayat riba itu semuanya dalam satu baris, dalam satu halaman ya. Disusun Allah SWT dalam satu halaman, menunjukkan betapa pentingnya permasalahan riba ini, betapa berkesinambungannya, berhubungannya penjelasan riba berkaitan dengan dalil yang ini, kemudian ke dalil yang ini, ke dalil yang ini. Ini hikmahnya. Kenapa Allah SWT meruntutkan dalil-dalilnya ini di Quran surah Al-Baqarah juz 3 tadi ya. Pertama, yang pertama, yang kedua, Allah SWT berfirman wa halalul bai'a wa harramar riba. Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli wa harramar riba, dan telah mengharamkan riba. Ini dalil mutlak. Dalil mutlak, ijma'nya para ulama, ijma'nya kaum muslimin atas keharaman riba. Sehingga siapa saja yang mengatakan riba tidak halal, tidak haram, melainkan dia halal, maka dia telah menantang Allah SWT, mengatakan Allah SWT telah berdusta ya. Wal'iyadzubillah. Ini sungguh luar biasa. Orang-orang yang otaknya tidak beres, hatinya sudah rusak, begitu gampangnya dia mencampakkan firman Allah SWT berkaitan Allah telah mengharamkan riba itu. Kemudian dalil yang lain, Allah SWT berfirman masih dalam Quran surah Al-Baqarah, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang pemakan riba yang melakukan transaksi ribawi, nanti ketika mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar di Ardul Ashri, yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ardul Ashri ini ada di Damaskus, di Suriah ya, dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nantinya. Orang-orang yang ketika hidupnya hidup dengan riba ya, bertransaksi dengan ribawi, dan ia tidak bertobat ketika sebelum ia wafat, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan dirasuki jin, dan dia dalam keadaan diganggu jin, kesurupan, seperti orang yang gila. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, di sini adalah ibarat orang yang kesurupan. Kita melihat bagaimana orang yang ada gangguan jin dalam tubuhnya, ia tidak sadar, ia tidak mampu melakukan apa yang ia inginkan, tetapi jin itu yang mensetirnya. Saya pribadi punya pengalaman beberapa kali meruqyah orang ya di Jakarta, melihat orang-orang yang ada gangguan jin ini semakin parah gangguan jin itu, kesadarannya semakin hilang, sampai tubuhnya sendiri bisa bergerak sendiri tanpa ia sadari. Ketika ia sadar, dia tidak tahu telah memukul si fulan, telah mengambil pisau untuk membunuh ahli ruqyahnya yang meruqyah dia, telah mengucapkan kata-kata kasar, bahkan terkadang bisa mereka mengucapkan mereka kafir kepada Allah SWT atas dorongan jin ini. Wal'iyadzubillah. Sungguh sangat sedih, sangat menyedihkan orang yang ada gangguan jin ya. Walaupun memang itu ujian dari Allah SWT, tetapi dia tetap harus bersabar. Kita ingin kita memiliki penyakit sihir, memiliki penyakit jin yang tumbuh bertinggal di tubuhnya, sebagai pelajaran buat kita bahwasanya orang yang pemakan riba akan seperti itu juga di hari kiamat nanti ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Allah berikan gambaran yang hidup dunia sebagai pelajaran kepada kita agar kita meninggalkan riba itu. Kemudian dalil yang lain masih di surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, yamhaqullahu riba. Allah SWT membinasakan riba ini sampai ke akar-akarnya. Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir yang menyebutkan membinasakan riba ini sampai akar-akarnya berkaitan dengan pemainnya. Orang bertransaksi dengan riba, bukan ribanya dimusnahkan. Allah tidak memusnahkan riba sampai hari kiamat gimana pun. Mengapa? Karena ini bentuk ujian kepada kita. Jikalau Allah menghapuskan segala dosa dan maksiat dari muka bumi, apa ujian buat kita? Apa ujian untuk kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT? Maka Allah tidak menghapuskan riba ini, tetapi Allah membinasakan
pelakunya sebinasa-binasa sampai ke akar-akarnya. Banyak yang Anda dapati, ya, yang saya dapati, yang saya ketemui, orang-orang pelaku riba yang dahulu punya usaha, punya toko emas. Salah satu keluarga saya sendiri, dahulu dia punya toko emas yang terkaya di kota Padang Sidimpuan. Tetapi hari ini nggak punya apa-apa. Rumahnya tergadai, harta bendanya nggak memiliki sama sekali. Dikarenakan apa? Hanya ia ingin memuaskan hawa nafsunya. Ia pun meminjam uang ke bank ribawi, bank konvensional, untuk meninggikan, memegahkan rumahnya. Padahal rumahnya udah megah saja, udah nyaman. Kita memegahkan rumah itu dengan qiraatul Quran, dengan menghidupkan rumah itu dengan ketaatan pada Allah SWT, bukan membangunnya dengan megah-megahan, tidak. Tapi ini salah kaprah sebagian orang, sehingga hari ini dia tak punya apa-apa, hidup kontrak kemana-mana. Waliyadzubillah, kita berhindar dari ini. Ada yang juga, ya, salah satu mantan direktur umum bank, ya, saya nggak usah sebutkan banknya karena itu, ya, tidak baik sebetulnya, ya. Walaupun sebetulnya penting dibuka, tapi bank konvensional, kita tahu semua bank konvensional dimanapun tetap sama, ya. Salah satu mantan direktur bank, saya dapati ada mengkisahkan orang ini ke teman saya, yang mana teman ini salah satu juga pegiat fikih muamalat kontemporer Jakarta, Ustadz, ya. Beliau mendapatkan mad'unya bercerita sebab ia bertobat dari LSM ribawi, dari lembaga ribawi, dikarenakan ia mendapati kebinasaan terhadap direktur bos dia ketika wafat. Ketika wafat direkturnya ini, bosnya ini, jenazahnya masih di rumah, persiapan untuk disolatkan, ya, mau dimandikan, ya. Dia datang bertakziah ke rumah itu. Ia lihat direktur dia ini, bos ini, mukanya itu melepuh, badannya melepuh, seakan-akan terbakar. Ada yang membakarnya, padahal secara medis gak ada yang membakarnya. Inilah salah satu dampak orang yang melakukan dosa riba. Karena keringerian itu, ia pun akhirnya bertobat meninggalkan kerjaan di bank. Padahal dia manajer dari salah satu instansi bank konvensional yang gajinya sampai puluhan juta, tunjangannya yang bisa menghasilkan sebulan itu bisa ratusan juta. Yang kalau kita lihat luar biasa, subhanallah, duit itu, ya, uang itu. Tetapi ketika hatinya telah tersentuh oleh keimanan, panggilan Allah SWT, ia pun bertobat meninggalkan itu. Kadang ada yang dia belajar ngaji, paham riba, dia bertobat. Ada yang harus ditampakkan kepada dia azab itu bagaimana, baru dia bertobat. Ada yang udah ditampakkan azab di depan mata dia, dia tidak mau bertobat, enggan bertobat. Mengapa? Karena hati mereka telah rusak, ya. Kemudian dalil yang selanjutnya mengharamkan riba adalah Allah SWT mengatakan orang yang bertransaksi ribawi adalah mereka yang menantang Allah SWT, menantang perang Allah SWT. Sejatinya kita tidak mampu melawan Allah SWT dan Rasulnya dalam berperang. Hatta kaum muslimin, kita tidak mampu melawan mereka berperang, ya. Gak usah orang muslim, orang kafir aja belum mampu kita menghajar mereka, apatah lagi Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Barang siapa yang tidak meninggalkan dosa riba ini, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Kembali Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan, ya, Allah menantang orang-orang yang bertransaksi riba ini. Ayo, nantang gua, tantang. Kamu nantang perang sama saya, kata Allah SWT. Ibaratnya seperti itu, sebutkan Imam Ibnu Katsir. Menunjukkan bahwasanya Allah sangat murka kepada mereka yang melakukan transaksi ribawi ini, sehingga Allah mengeluarkan statement tantangan kepada mereka ngajak perang. Seharusnya kita malah takut serta khawatir, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT ketika Allah menantang kita untuk berperang. Tetapi orang-orang seperti ini, mereka tidak peduli karena hati mereka telah jauh dari keimanan. Kemudian adapun dalil yang kelima yang mengharamkan riba adalah
hadis dari sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim, riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumiz zuhfi wa qadhaful muhsanati al-ghafilat. Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, izdanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a al-muwabbiqat, 7 hal yang membinasakan, 7 hal yang membinasakan di dunia dan akhirat. Qalu, para sahabat radhiyallahu ajmain bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 hal yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, asyirku billah. Yang pertama, 7 hal yang membinasakan di dunia dan akhirat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sihru, berbuat sihir, ya. Sihir termasuk bagian dari berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haq, dan membunuh jiwa yang Allah mengharamkan kita membunuh jiwa ini kecuali dengan cara yang hak. Wa aklur riba, dan memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumuz zuhfi, berpaling dari medan perang, medan jihad. Orang yang kabur dari medan jihad termasuk orang yang binasa di dunia dan akhirat. Wa qadhaful muhsanati al-ghafilat al-mu'minat, dan menuduh wanita yang baik-baik dari kalangan muslimah yang mereka adalah wanita yang terhormat dengan tuduhan yang keji. Contoh, menuduh wanita yang muslimah ini adalah berbuat keji, berbuat zina, padahal dia tidak memiliki saksi dalam wanita ini telah berbuat zina. Menuduh wanita ini telah berbuat selingkuh, berbuat hal yang dilarang dalam Islam, tetapi dia tidak memiliki bukti. Ini termasuk membinasakan kita, 7 pembinasaan ya yang ada, yang akan memberikan kebinasaan kepada kita ketika kita hidup di dunia dan ketika di akhirat nantinya. Termasuk kita bahasan di sini adalah riba. Orang yang melakukan transaksi ribawi, ya, bukan hanya yang memakan ribanya, yang memberikan ribanya juga akan mendapatkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Ya, maka enggak wajib kita menjauhi riba ini sekecil apapun. Walaupun yang tadi materialnya hanya 1 rupiah, hanya 1 rupiah, kita lihat kan cenderung dia tidak memiliki nominal, tidak memiliki nilai. Apa manfaatnya 1 rupiah? Kita nggak bisa melakukan transaksi apapun dengan 1 rupiah. Logikanya memang betul. Secara logika, nalar logika kita dapat, bisa kita pahami. 1 rupiah tidak bisa kita gunakan untuk membeli apapun. Tetapi bukan masalah itu. Allah dan Rasul mengharamkan riba, tetapi jangan sampai ini jadikan orang hujjah untuk menghalalkan riba yang lebih besar daripada itu. Ya, inilah dalil-dalil Allah dan Rasul mengharamkan riba. Ada juga yang dalil yang masyhur kita ketahui bersama. Para pemakam riba nantinya mereka di hari kiamat, di akhirat akan berada di api neraka itu di sungai yang penuh dengan darah. Yang aliran sungai itu darah. Yang ia berada di tengah-tengah dan ia berusaha untuk jalan ke pinggir agar jangan berada dalam sungai darah itu. Tetapi ada seseorang yang di pinggiran, di tepi sungai itu melempari dengan batu sampai kepalanya pecah, matanya buta, jadinya rusak, anggota tubuhnya hancur semuanya karena kerasnya lemparan batu seseorang itu yang ada di tepian sungai itu, sebagai cara agar orang ini tidak sampai kepada tepian. Ini termasuk azab bagi orang pemakan riba, orang bertransaksi ribawi di akhirat nanti. Yang mereka ketika menghalalkan riba, mereka akan kekal di api neraka seperti orang yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tadi. Maka sudah seyogyanya kita ketika kita meyakini, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan riba ini dalam segala bentuk. Tadi kita telah membahas riba ini berdasarkan aspek hukum-hukumnya, ya, serta dalil-dalil mengharamkannya. Akan kita lanjutkan pembahasan mengenai riba ini. Insyaallah riba hutang piutang mafhum ya? Mafhum? Oke, riba buyuk. Riba buyuk. Jual beli. Riba buyuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
Riwayatkan Muslim dari Samit, dari sahabat As-Samit, ya, Qatadah bin Samit, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bersabda, "Al-dhahab bil-dhahabi wal fiddah bil fiddah wat tamru bit tamri wal bur bil bur wasya'ir bisya'ir wal milh bil milh yadan biyadin sawa'an bi sawa'in idza ikhtalafa إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ما شئتم إذا كان يدا بيد. Al-zahab bil-zahab, emas diperjualbelikan atau ditukar emas dengan emas. Kemudian wal fiddah bil fiddah, perak diperjualbelikan atau ditukar perak dengan perak. Wat tamru bit tamri, korma diperjualbelikan atau ditukar korma dengan korma. Wal bur bil bur, gandum diperjualbelikan ditukar dengan gandum. Wasya'ir bis sya'ir, gandum ini gandum basah, ya, ini gandum kering, ini gandum basah, ya. Wasya'ir bis sya'ir, ditukar gandum basah ditukar dengan gandum basah, ya. Wal diperjualbelikan gandum basah dengan gandum basah. Wasya'ir bis sya'ir wal milh bil milh, garam ditukar atau diperjualbelikan dengan garam. Yadan biyadin, cash, kontan, tangan dengan tangan kalau secara harfiah kita terjemahkan. Tapi maknanya ada kontan, cash, diserahin emas saat emas ini yang lama dengan yang baru diserahin majelis akad. Kemudian sawaan bisawain, nilainya sama, jumlahnya sama, takarannya sama. Idza ikhtalafati hadhil asnaf, maka ketika yang 6 tadi, yang 6 komoditi ribawi ini, ya, berbeda, fabi'u ma syi'tum idza kana yadan biyadin. Jikalau berbeda hadhil asnaf, maka juallah sesuka kalian, ya, kalau yadan biyadin. Di sini ada kaidah. Ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Pertama kaidahnya ini udah aman ya insyaallah, ya, hapus ya. Berdasarkan hadis ini ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, para fuqaha, berkaitan dengan aspek muamalat, ya. Pertama kaidahnya adalah dia berdasarkan illah. Berdasarkan illah. Kalau dalam aspek usul fiqh, illah ini adalah yang menjadikan, coba apa? Mal illah, apa makna illah? Efek. Isotin ali ya, akhi.
Nah, siapa bisa dari Thalib Mustawa Sana Khamisah? Siapa? Apa? Illah. Antum nggak usah takut mau jawabnya. Hah? Dampak ya, dampak sebab akibat ya, dampak atau sebab akibat sesuatu itu dihukumi seperti ini. Dalam pembahasan usul fiqh ada berkaitan dengan ini. Maka penting kita memahami usul fiqh juga agar kita bisa syumul, universal, memahami aspek ilmu itu baik dalam ibadah atau muamalah. Illah ya, sebab akibatnya. Oke? Di sini dibagi dia sebab akibatnya. Ada yang dia berdasarkan saman, harga, ya, harga, oke, harga. Kemudian ada yang berdasarkan dia sini. Kalau yang kedua ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Datang mazhab Syafi'i mengatakan dia ini kalau Syafi'i, ana buat singkatan shin. Syafi'i maksudnya ya, Syafi'i dia itu adalah put. Enaknya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja ya, biar cukup. Kalau SY ya, dia adalah makanan pokok yang bisa disimpan, disimpan dalam kurun waktu yang lama, ya. Dia nggak busuk, dia nggak bakalan rusak ketika disimpan dalam kurun waktu yang lama. Ini kalau dari Syafi'i, ya. Kalau dari Hanabilah, dia adalah makanan pokok. Dia bukan makanan pokok, afwan. Dia adalah mengatakan dia ada ilatnya wazn, takaran. Segala sesuatu yang bisa ditakar, maka dia masuk dalam aspek ini, ya. Komoditi ribawi. Ini ilat berdasarkan komoditi ribawi. Komoditi ribawi. Para ulama dari Majmu' Fiqh Al-Islami serta dari Al-Awaifi cenderung mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini, ya. Kenapa? Karena dia kalau kita buat berdasarkan wazan doang, ya, berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, maka di sini ada terlalu banyak yang bisa ditakar, bisa ditimbang. Buah-buahan, sayur-sayuran, ya, itu juga bisa ditakar, bisa ditimbang, tapi dia nggak bisa tahan lama, ya. Sedangkan dalam aspek hadis yang ini, contoh, korma, tahan lama nggak? Tahan lama nggak? Tahan lama. Gandum, tahan lama nggak? Garam, tahan lama nggak? Tahan lama. Nah, sehingga kurang masuk kemari. Sehingga para ulama lebih mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam aspek ini. Maka di sini kalau saman harganya di sini adalah berkaitan pertama emas, yang kedua perak tadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian kalau di sini masuklah sisanya di sini. Kurma, kemudian apa lagi setelah kurma? Gandum basah, gandum kering. Gandum, kemudian syair, kemudian apa? Beras. Nah, kita fokus hadisnya dulu. Fokus hadisnya, ya. Fokus hadisnya berarti garam. Ada berapa komoditi ribawinya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi? Ada berapa? Ada berapa? Kok 4? 6. 2 di saman harga, kemudian 4 di dia qut mudakhkhar. Qut kalau dalam istilah para ulama namanya qutun mudakhkharun, ya. Enggak apa nak tuliskan sebagai ya ma'rifah, qutun mudakhkharun. Mudakhkharun, ya, qutun mudakhkharun, makanan pokok yang bisa disimpan, ya. Kemudian di sini, ya, kita fokus ini dulu. Jangan kita tambah komoditi ribawi yang sejenis. Nanti mumet kepala, ya.
sedikit-sedikit kita bahas ya. Oke, pertama kita fokus emas dulu. Di sini dia aspek yang ini, yang harga, dia memiliki persyaratan. Pertama, kalau dia sejenis, artinya emas sama emas, emas dengan emas, maka wajib dia ditukar belikan. Ada syarat yang dipenuhi. Pertama A, yaitu dia semisal. B, yaitu taqabud ya. Semisal ini tasawi tadi ya, tasawi ya. Taqabud artinya adalah cash, tangan yadan biyadin tadi ya. Semisal di sini adalah contoh, ketika ana menukar emas yang saya miliki adalah emas tahun, kita buat tahun 2005, jumlahnya ada 100 gram. Punya Ustaz Hasan Al-Ashadi tahun 2010 ya, jumlahnya 100 gram juga ya. Datang Ustaz Al-Ashadi, nggak bisa gitulah, nggak bisa semisal ya, cetakan punya anak kan lebih baru, maka dibuatlah anak menyerahkan 100 gram, kemudian Ustaz Al-Ashadi menyerahkan 90 gram. Di sini terjadi riba fadl. Sini jadi riba fadl tadi, riba fadl ya, riba fadl, pertambahan di antara satu sisi yang ditukarkan ya. Mafhum sampai sini? Mafhum? Ya. Kalau nggak paham khusus kepada santri, tanyakan saja ya apa yang tidak dipahami. Oke? Riba fadl ya. Atau anak punya emas batangan 100 gram. Ustaz Saleh Sadi atau Ustaz Muhsin ya, Ustaz Muhsin aja, Ustaz Saleh Sadi mulu ya contohnya. Ustaz Muhsin dulu ya. Ustaz Muhsin ya, itu memiliki emas kepingan, enggak batangan. Kalau anak batangan satu petak kayak gini, satu batang gini 100 gram. Ustaz Muhsin punya kepingan 10 gram, tapi jumlah 100 gram. Di sini ya, umumnya yang terjadi di lapangan, di sini terjadi riba fadl juga. Yang mana ini kan kalau nilai cetaknya lebih mahal yang emas kepingan tadi ya, daripada emas batangan. Karena kan dia lebih ribet mencetaknya, membuatnya, sehingga nggak bisa sama dong. Saya akan memberikan emas kepingan saya 90 gram saja, 100 gramnya kasih ke saya. Ini tetap terjadi riba fadl, hukumnya haram. Ini dalam aspek emas ya. Ini permasalahan ribanya emas di riba fadl tadi ya. Kemudian maksud taqabud cash di sini wajib ketika majelis akad ya, majelis akad kita sepakat sudah mau lakukan transaksi jual beli emas tadi yang 100 gram kepingan dengan yang batangan, maka saat itu juga wajib serah terima. Ustadz Muhsin menyerahkan ke saya 100 gram kepingan emas tadi, kemudian saya menyerahkan ke Ustadz Muhsin 100 gram emas yang batangan tadi ya. Kalau ditunda salah satunya, afwan nih, kalau yang batangan jadinya lusa gimana? Sehingga kita langsung akad saat itu juga, maka terjadi riba. Di sini riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ada mutaqabud, tidak adanya taqabud maka mendatangkan riba nasi'ah. Ya. Mafhum? Ya. Riba nasi'ah yang tadi apa di sini definisinya? Mengakhirkan salah satu komoditi ribawi yang ditukarkan. Tadi emas sama emas tadi ya. Oke. Sini dia sejenis, memang sejenis karena dia berdasarkan ilat harga tadi. Oke. Gitu juga berlaku pada hukum perak. Kalau kita buat gambaran tadi, tukar perak kepingan dengan yang perak batangan, cetakan perak tahun lama dengan tahun baru, ya. Permasalahannya sama dengan yang ini. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Karena kita efisiensi waktu, udah jam 10 ya. Masya Allah. Kemudian pas di sini ya, di sini dulu bila kita selesaikan. Lalu bagaimana ketika dilakukan pertukaran antara yang dua ini, emas dan perak?
Apa saja kewajibannya? Ya. Yang harus dipenuhi hanya taqabud. Hanya taqabud. Wala yujabu tasawih. Kembali ke hadis yang sini. Idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u ma syi'tum. Jika berbeda jenisnya, emas dan perak berbeda enggak? Maka jual belilah sesuka kalian. Tidak mesti takaran gramnya sama. Ya. Bisa saja emasnya 10 gram, peraknya 50 gram. Tergantung keriduan kita masing-masing. Ya. Oke, karena di sini enggak ada patokannya. Ini ketentuan kalau kita jual belikan emas dengan perak ditukar, ya, diperjualbelikan. Oke. Paham sampai sini ya? Kemudian di sini kalau kita tukar kurma misal kurma Ustaz. Oh, nanti itu ada pembahasannya Ustaz. Nah, sabar Ustaz. Nah. Ya. Tergantung COD-nya kayak mana. Kalau mereka COD buat janji dulu secara online dari WA, kita ketemuan ya. Ketemuan nanti di tempat ini jam sekian ya. Baru ketika mereka ketemuan, di situ mereka melakukan transaksi, ini emasnya, ini uangnya, nggak masalah. Tapi ketika mereka transfer uang, dia minta si pemilik emas ini transfer uang dulu, baru kita bisa ketemuan. Maka di sini terjadi riba nasiah, haram dia. Oke, mafhum ya. Ya, kurma kita buat contohnya kurma apa? Kurma apa namanya? Enggak yang agak basah-basah itu apa kurmanya apa? Sukari. Nah. Sukari dengan kurma Mesir atau kurma Tunis yang kering dia, ya kan? Karena masalah kurma apa? Sawit. Karena ada sebagian orang yang melakukan transaksi ini dibedakan. Ya ini kan kurma Saudi lebih mahal kualitasnya daripada kurma dari Mesir atau dari Afrika, dari Tunis. Sehingga mereka melakukan transaksinya pun berbeda takarannya. Berbeda takarannya, yang kurma sukari 1 kilo, kemudian kurma yang Tunis tadi 2 kilo. Maka di sini terjadi riba. Riba apa? Riba apa? Hah? Riba? Betul, ahsantum. Riba fadl, bukan riba nasiah. Lihat konsepnya di sini. Ya. Riba fadl. Jangan sampai salah kaprah. Ini anak dulu belajar di IP ini SKS-nya bukan sekali pertemuan kayak kita nih. Ada lebih dari 10 kali pertemuan. Ya. Bisa menyelesaikan ini betul-betul detail. Ini kita SK apa ya? Sistem kebut semalam nih kayaknya. Ya. Jadi kurma itu kayak itu dari sukari dengannya, maka dia haram karena terjadi riba fadl, perbandingan jumlah, ya. Kemudian di sini juga dia harus memenuhi persyaratan dia taqabud dan tasawi juga. Sama juga. Tasawi juga selama dia kurma dengan kurma maka wajib tasawi. Harus sama nilainya. Ya kan? Kalau gandum dengan gandum harus sama nilainya. Syair dengan syair harus sama nilainya. Garam dengan garam harus sama nilainya, ya. Kemudian ini juga semuanya wajib taqabud, wajib dia cash, ditukar. Walaupun kurma dengan gandum, walaupun gandum dengan garam. Karena ini ketentuan dari Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ikuti, itu kan? Nah, diperjualbelikan wajib cash, ya. Tetapi ketika berbeda, berbeda, maka yang tidak wajib hanya tasawinya tadi, sama emas perak tadi. Emas perak tadi takarannya tidak mesti sama, gramnya tidak mesti sama. Gitu juga di sini kilogramnya juga tidak mesti sama. Bisa jadi kurma karena lebih mahal kurma daripada garam, kurmanya cuman setengah kilo atau 1/4 kilo, ya kan? Garamnya 50 kilo gitu kan. Nah, nggak makul juga sih kalau ditukar kayak gitu ya. Nah, jadi ini tidak diwajibkan tasawi, tidak diwajibkan takarannya sama, tetapi tetap wajib taqabud dia cash. Ya. Mafhum sampai sini untuk ini. Ya. Kemudian kita masuk dalam aspek
masuk bab kias. Ini aman ya, Ana hapus ya. Ini kita fikih sekaligus usul fikih nih. Illah kias itu di usul fikih semua itu sebetulnya. Kedua kias. Kias. Mana kias? Apa arti kias? Antum udah belajar usul fikih kan? Apa? Kias artinya analogi. Kita analogikan, ya. Kita analogikan. Ya. Maka di sini ada yang hal-hal yang bisa dianalogikan berdasarkan ilatnya yang sama. Contoh di emas dan perak, ilatnya harga saman, maka di sini dapatkan emas yang ya tadi harga, didapatkanlah di sini mata uang. Mata uang. Mau dia dolar, rupiah, pound sterling, euro, rial Saudi, dirham Maroko, dinar Kuwait, atau dinar Jordan, ini uang kertas semua. Maka dia masuk aspek kaidah yang dimiliki emas dan perak. Ketika dia diperjualbelikan, contoh rupiah dengan rupiah. Ini banyak terjadi di kalangan kita, mungkin faktor ketidakpahaman sehingga tak sadar melakukan riba di sini. Biasa kita punya kawan atau kita berjualan di pasar, kita punya uang 50.000 atau 100.000, kita ingin pecahan 10.000 atau 20.000 atau 100.000 atau 5.000. Antum punya nggak uang pecahan 50.000 tapi 5.000 semuanya? Berarti jumlahnya 5.000 ini 10 kan? Seharusnya kan? Nah. Oh bentar ya, Ana cek. Misal Ana bilang Ustaz Muhsin bilang kayak gitu ke Ana cek, Ana keluarkan top hitung, ternyata nggak sampai 10 lembar, hanya sampai 5 lembar. 5 lembar. Berarti jumlahnya berapa tuh 5 lembar? 25.000 kan? 25.000. Ana bilang gimana nih? Hanya 25 lembar, 25.000 ya. Ustaz Muhsin pun mengatakan udah nggak masalah, 25.000 ntar aja. Ana cuma butuh 15.000-nya aja kok untuk kembalian sebetulnya. Ntar aja. Maka dalam aspek ini telah terjadi riba nasiah. Ini haram, ya. Kenapa? Karena terjadi tukar menukar tadi emas dengan emas. Ini rupiah dengan rupiah. Rupiah dengan rupiah. Ya. Dia takobutnya tidak terpenuhi. Takobutnya tidak terpenuhi. Takobutnya, cashnya tidak terpenuhi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, iya dan biyadinnya. Maka di sini hukumnya haram dan kita tidak menyadari pernah melakukan hal ini. Termasuk saya pribadi, karena saya masih jahil dahulu, gitu kan. Ya. Tapi sekarang kita udah mengetahuinya, maka wajib kita meninggalkannya. Ya. Mungkin timbul pertanyaan mengatakan, ini kan kenapa Islam itu ribet banget, halnya kayak gini sepele, kenapa dipersulit? Karena di sini Islam memandang pertumbuhan ekonomi juga. Inflasi sangat kuat terjadi di uang kertas. Tahu inflasi? Inflasi adalah penurunan nilai daya suatu mata uang untuk membeli jasa atau barang. Contoh, spidol. Kita beli spidol ini di tahun 2000 dengan tahun sekarang, beda nggak harganya? Beda. Lebih mahal tahun yang mana? 2000 atau 2022? 2022, ya kan? Dulu waktu anak masih SD, anak beli gorengan 500 rupiah bisa 5 biji anak dapat. Coba, 5 biji. Tapi sekarang 1.000 rupiah satu doang, gitu kan? Itulah inflasi. Inflasi mengalami mata uang itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena apa? Mata uang ini, uang kertas, dia tidak memiliki nilai fisik, dia hanya memiliki nilai intrinsik. Nilai fisik itu seperti kalau dinar emas, dia ada nilai fisiknya, yaitu emas berharga, ya. Sedangkan uang kertas tidak memiliki nilai fisik. Kertas berharga nggak? Kagak ada harganya, ya. Tapi dia hanya memiliki nilai intrinsik. Maksud nilai intrinsik sini adalah undang-undang negara yang mengatur nilainya. Ketika undang-undang negara menghapuskan
hukum ataupun ketentuan terhadap nilai uang kertas ini. Contoh, uang kertas yang gambar monyet. Kita yang ke generasi 90-an, 80-an mendapatkan ini. Laku nggak uang ini sekarang? Nggak laku. Kenapa? Karena negara telah mencabut nilai intrinsiknya. Gitu. Nah, ya. Terjadi di sini ribanya tadi, ya. Mafhum ya? Nah. Kemudian ketika dia mata uangnya itu bukan rupiah, dia kita buat rupiah dengan rial Saudi, ya, rial Saudi, maka di sini wajib taqabud sama tasawi. Di sini rupiah dengan rial Saudi hanya wajib taqabud, cash saja, ya. Ibarat tadi emas dengan perak. Mafhum ya? Mafhum ya? Mau berapa kursnya dibuat ya, terserah. Misal kurs real hari ini 1 real itu 4.000 rupiah. Ada yang buat karena jual 5.000 rupiah aja, terserah dia. Asalkan yang orang yang mau beli real ini dengan rupiah dia menerima, ya udah. Karena dalam aspek jual beli itu ya ada syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Adalah at-taradi bainal ba'i wal mushtari. Keriduan antara pembeli dengan penjual. Nah, ini syurutul bai' yang menetapkan adalah asy-syari' Allah SWT. Ada jumlahnya sekitar 13 ya, yang mungkin di lain waktu akan kita bahas insyaallah ya. Taqabud hanya wajib taqabud di sini. Ketika dia tidak taqabud, contoh ana kasih ke Ustadz Ashraf uang rupiah, kita sepakati harga real memang 1 real itu 4.000 rupiah. Ana mau beli real 10 real. Berarti uang rupiah yang ana butuhkan berapa? 40.000 ya. 40.000 ya. Maka ana kasih ke Ustaz Ashraf 40.000. Lalu dia mengatakan, "Oh, apa Ustaz? Real ana ada di rumah. Nanti aja gimana? Nanti siang ana kasih realnya pada zuhur di masjid." Ana setuju pas saat itu, tapi uang ana rupiah telah ana berikan. Maka di sini terjadi riba apa? Riba nasiah. Maka dia haram juga ya. Oke. Ini kalau dia kias dalam aspek yang pertama, yaitu berdasarkan harga saman ya. Kemudian yang B, dia berdasarkan dia yang makanan pokok ya, makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti masuk kemari makanan pokok plus saving disimpan ya, biar singkat kita nulisnya. Makanan pokok saving ya. Di sini berarti masuk apa saja? Apa saja? Beras. Terus apa lagi? Gula makanan pokok. Diabetes orang makan gula. Sayur bukan makanan pokok, bukan. Tergantung sayurnya. Kalau ubi, kentang, ya betul. Jagung, sawit. Siapa makan sawit? Ya, ini semua makanan pokok lah intinya ya. Maka dia ketentuannya mengikuti nas yang di sini tadi, yaitu kurma, gandum, syair, garam ya. Ketika dia diperjualbelikan ya, misal emas, beras yang bagus di Stabat ini. Hah? Beras apa Ustaz? Beras Ramos ya. Coba beras Ramos kita jual, beras yang paling jelek apa? Bulog ya. Kita tukar dengan beras Ramos dengan beras Bulog ya gitu kan. Mentang-mentang Bulog lebih rendah gitu kan. Ya Bulog 500 kg, Ramos cuma 100 kg. Ini tetap riba apa? Riba fadl, bukan nasi'ah. Ya, jangan salah kaprah ya. Ini sebetulnya kadang bisa kita berat untuk memahaminya, memandangnya, karena agak mirip terkadang ya. Dan ini butuh kejelian serta mengasah kemampuan kita dalam bidang ini. Ana bisa betul-betul menguasai ini. Kurun waktunya itu ada 1 tahun kurang lebih, sampai ana betul-betul memahami kaidahnya secara mendetail. Karena ilmu itu memang sifatnya kita butuh waktu untuk memahaminya, karena dia juga butuh proses gitu kan. Ibarat kita tumbuh juga butuh proses. Kemudian
kalau dia kita tukar beras dengan ubi, yang wajib apa? Yang wajib apa? Hah? Apa? Mana sautnya? Aina saut? Suara mana? Coba dari kalangan asatidah, yang wajib apa? Yang wajib apa? Kalau beras dengan ubi, wajib takobut, wajib dia kontan sama tawasawi, takarannya sama, atau salah satu? Hah? Coba perwakilan dari asatidah dah. Coba, siapa? Wajibnya takobut, Mumtaz ya. Wajibnya hanya takobut, cash saja kontan, tidak wajib ukurannya takarannya sama ketika memang jenisnya berbeda. Kembali ke kaidah hadis tadi, jikalau jenisnya berbeda maka terserah kita menjualnya tidak mesti sama. Oke. Lalu ini insyaallah mafhum ya, pas sampai poin ini. Kemudian bagaimana kalau ini kemari ditukar? Ketentuannya bagaimana? Di sini tidak ada kewajiban takabud dan tasawi. Jadi ketentuan takabud dan tasawi itu hanya ketika mereka satu fi'ah, satu kelompok. Ya, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Hanya ketika mereka satu kelompok maka wajib takabud ya, kontan dan takarannya sama ketika satu kelompok atau satu jenis. Ya. Tapi kalau dia sudah beda kelompok, beda jenis juga, maka di sini tidak wajib cash takobut dan tidak wajib tasawi, yaitu dia sama takarannya. Mafhum sampai sini? Mafhum? Nah. Oke. Mafhum sampai sini. Ini secara umum ya, sistem kebut semalam ya. Kita ngebahas ini, padahal ini Anda menyelesaikan ini pertemuannya ada sampai kalau nggak salah 5 atau 7 pertemuan, Anda agak lupa ya, yang berkaitan dengan takobut tasawi ini di Libya. Kemudian Ana ingin menyampaikan beberapa hal, contoh-contoh riba duyun, riba hutang, yang mungkin kita tidak mengetahui, ya, kita tidak sadar melakukan hal itu. Pertama adalah yang kita umum mengetahui, A meminjamkan uang 1 juta ke B dengan syarat dikembalikan 1.500.000. Ini udah umum kita mengetahuinya, ya kan? Umum kan? A memberikan hadiah bantuan kepada B karena hutang. Tadi udah kita bahas di poin yang non material, ya kan? Nah, tapi kalau ada mereka telah terbiasa saling memberikan hadiah, saling mentraktir, saling membantu, saling memberikan bantuan, sebagaimana dilanjutkan Anas bin Malik hadisnya itu, jikalau istamaratil adah bainahuma, jikalau telah berjalan adat kebiasaan di antara keduanya, serajin biasa saling mentraktir, memberikan hadiah, mengajak makan atau memberikan tumpangan atau yang sejenisnya ya, manfaat yang lain ya, sebelum terjadi transaksi hutang-hutang ini, maka manfaat atau hadiah traktiran itu tidak masuk riba. Tapi ketika dia belum terbiasa, belum ada terjadi kejadian itu sebelumnya ya, tiba-tiba si fulan yang meminjam uang ke si fulan yang lain ya, dia tiba-tiba melakukan kebaikan, mentraktir, ajak makan orang yang meminjamkan uang ini, maka di sini hukumnya riba berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi. Karena di sini para ulama dia saddud dzari'ah, berhati-hati kita untuk ya terjadinya dosa yang dampaknya lebih besar daripada ini ya. Dia udah masuk aspek riba, tapi masuk saddud dzari'ah ini atau saddud lara'i ya, yaitu dikhawatirkan ya mendatangkan dampak negatif yang lebih besar, sehingga orang yang awalnya dia bisa melunasi hutang tepat waktu karena dia memberikan hadiah, memberikan traktiran gini-gini karena nggak enakan, sehingga dia tidak bisa menepati melunasi hutang tepat waktu karena terlalu banyak biaya yang telah ia keluarkan. Nah, begini Islam indahnya menentukan ketentuan serta konsep hidup kita dalam muamalah. Kemudian riba dalam aspek hutang-hutang yang tidak dipahami orang lain juga ya, dipahami umat Islam mayoritas, adalah pemanfaatan barang gadai. Jadi dalam istilah fikih, barang gadai itu adalah rahnun ya. Rahnun barang tergadai ketika seseorang meminjam uang, misal Ana meminjam uang ke Ustaz Mukhtar. Ustaz Mukhtar bilang,
Anda mau ngasih minjam uang asal ada jaminannya. Dalam aspek syariah, hal ini tidak masalah, ya kan? Karena kadang kita butuh kejujuran dalam bidang ini. Ada jaminan yang menjamin ketika kita tidak melunasi hutang itu, barang ini bisa dijual. Dan untuk melunasi hutang kita, sisanya kalau ada sisa penjualannya dikembalikan kepada pemilik asalnya. Ya. Sebagian orang seperti lembaga-lembaga gadai yang banyak di Jakarta, Jabodetabek, di Medan ada juga, di Stabat Anda nggak tahu apa udah ada nggak? Ada di Stabat? Ada? Super gadai, gadai apa gitu kan? Itu kebanyakan orang yang mereka kebiasaan hidup ekonominya itu rusak ya. Mudah-mudahan meminjam uang, datang ke pegadaian, menggadaikan handphonenya, menggadaikan BPKB keretanya, BPKB mobilnya, surat rumahnya, SK pegawainya untuk mendapatkan hutang. Ya. Yang hutangnya terkadang misal dia beli motor NMAX harganya 33 juta. Tapi yang diberikan misal hutang ke dia nggak nyampe 33 juta. Hanya 20 juta. Dan dia wajib membayar 25 juta. Dan tambah lagi bunga-bunga persenan bla bla bla. Yang naudzubillah ya. Dengan gadai BPKB motornya, keretanya tadi, sehingga semuanya pusat pegadaian, mau dia pegadaian yang dikatakan syariah, sama saja. Mereka biasanya memanfaatkan BPKB kereta itu, mobil tadi itu untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapat keuntungan. Bagaimana cara mereka memanfaatkan BPKB ini? Yaitu dengan cara menggadaikan kembali ke pegadaian yang lain biar dapat talangan hutang. Muskilah kan? Ya. Gitu kan? Dia dapat bayaran, nanti digadaikan dia dengan misal uang 20 juta, ya kan? Tapi nanti dia akan mendapatkan keuntungan 25 juta plus bunga lagi. Naudzubillah. Beginilah riba itu menzolimi umat Islam. Menzolimi, merusak ekonomi itu, merusak tatanan ekonomi. Karena perputaran uang yang di masyarakat itu terbatas, tetapi dipaksakan dikembalikan melebihi dari uang yang berputar itu, sehingga sangat parah terjadi inflasi. Inflasi habis-habisan, ya. Negara yang paling dikatakan di adidaya, paling kuat ekonominya, pernah kolaps. Amerika Serikat di 2008 kolaps. Defisit cadangan uang yang mereka miliki, cadangan ekonomi yang mereka miliki itu turun sampai minus di bawah 0% di 2008 dikarenakan aspek riba. Negara kafir aja ngerasain. Tapi setelah itu mereka melek dengan sistem syariah, dan mereka menggunakan sistem syariah untuk mengambil keuntungan, menyelamatkan harta mereka, kekayaan mereka. Tapi ketika berurusan dengan orang muslim, orang lain tetap pakai sistem ribawi. Zalim banget. Luar biasa kezalimannya. Begini orang-orang kafir menyerang kita dari sistem ekonomi. Yang kita harus melek, sadar bahwa orang kafir itu menyerang kita dari segala lini, menjatuhkan kita umat Islam dari segala lini. Maka penting setiap kalian, terkhususnya para tulab, santri yang dicintai oleh Allah SWT, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kembangkan potensi untuk bisa kita menentang orang kafir ini, melawan penjajahan orang kafir dari aspek ekonomi, politik dan segala halnya. Nah, karena kita butuh juga yang alim, yang akidahnya siqah, yang kuat, tetapi dia juga pakar tentang politik, pakar tentang ekonomi, pakar tentang sosial, pakar tentang hukum, ya kan? Gitu. Padahal hukum asalnya dia memanfaatkan barang gadai itu tidak berhak dia, ya. Karena itu bukan punya dia. Walaupun dia meminta izin kepada pemilik barangnya, fulan, saya memanfaatkan barang gadai ini untuk misal handphone saya pakai untuk yang digadaikan adalah handphone saya pakai untuk administrasi. Maka di sini juga menjadi riba hukumnya, karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang mendatangkan manfaat, ya, memberikan dampak manfaat, keuntungan, maka manfaat keuntungan itu adalah riba, ya. Hadis ini memang dinilai dhaif oleh para ulama. Syekh Albani dinilai dhaif. Para ulama seperti Imam Al-Bukhari, kemudian Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi memandang
Mereka memandang hadis ini dhaif dan mereka sepakat atas kedhaifannya. Tidak ada seorang pun setiap ulama yang menyelisih kedhaifan hadis ini. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah menuliskan dalam Syarh Zadul Mustaqni-nya, ya, Al-Mumti fi Syarhi Zadul Mustaqni, para ulama memang mendhaifkan hadis ini tetapi menerima hukum yang ada dalam hadis ini karena dia sesuai dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Sesuai kan? Sesuai dengan dalil-dalil yang ada yang lainnya. Sehingga orang yang memberikan pinjaman hutang tadi tidak berhak memanfaatkan barang gadai itu, karena asalnya itu merupakan pertambahan atas hutang berdasarkan manfaat. Nah. Kemudian yang keempat, kalau contoh-contoh riba hutang, denda keterlambatan. Denda keterlambatan, misal kita kalau riba jahiliyah ini, denda keterlambatan riba jahiliyah nih. Ya, riba jahiliyah yang ada di Madinah saat itu. Yang mana biasa orang-orang Yahudi meminjamkan uang mereka kepada kaum muslimin, asalnya nggak ada ketentuan bakalan dikasih denda atau bertambah hutangnya, enggak. Tetapi ketika seseorang ini telat bayarnya, ya nggak apa-apa, saya kasih tenggang waktu, tetapi kamu kembalikan lebih dari itu sekian. Maka ini adalah denda keterlambatan. Gharamatut ta'khir hukumnya riba juga, pertambahan atas hutang itu berkaitan dengan nominal. Yang ini banyak terjadi ketika kita jual beli kredit, ya kan? Banyak terjadi jual beli kredit, denda keterlambatan, maka dia haram. Kemudian bunga pay later. Pay later atau pay later? Pay later itu kita beli sekarang, bayarnya nanti. Ya. Harganya sekarang 1 juta, misal beli tiket pesawat harganya 1 juta ketika beli, tapi kita bayar 1 juta 100. 100 ini jadi dihitung bunga. Mereka bilang, ya kan kita udah ngasih kemudahan ke Anda dengan kita berikan ke utang. Maka 100.000 ini dihukumi riba juga, haram. Kemudian diskon penggunaan debit card. Debit card, kita punya debit card, baik dia itu perbankan syariah maupun konvensional. Apalagi konvensional kita haram sebetulnya menabung di bank konvensional, karena ini bentuk ta'awun, tolong menolong kita untuk mensukseskan riba, ya. Maka ini wajib yang kita jauhi. Jangan punya rekening kita bank konvensional sama sekali. Saya bentuk perjuangan kita memperjuangkan ekonomi syariah. Ekonomi Islam itu sendiri, pertumbuhan ekonomi Islam, dengan menentang kita tidak menggunakan fasilitas lembaga ribawi. Tapi kalau kita menggunakan debit card itu kartu ATM, ya. Kartu ATM, menggunakan kartu ATM-nya itu yang dia itu dari bank syariah. Bagaimana hukumnya? Tetap hukumnya itu kalau kita dapat diskon, contoh kita beli makanan, beli produk di mall, di suatu merchant, di suatu market, suatu toko, ya, yang dia kerjasama dengan BSI, misal Bank Syariah Indonesia. Kalau pembayaran dengan debit card, dengan kartu ATM BSI, maka dapat cashback 10%, 20%, 30%, ya. Maka cashback ini hukumnya haram, karena akad asal kita menabung di bank ini adalah qardun, hutang, ya, bukan titipan. Kita nggak nitip. Kenapa nggak dikatakan nitip? Ya, karena ketika kita memberikan uang kita, menyetorkan uang kita ke bank, setiap lembaran uang kita itu ada nomornya, nomor serinya. Ada nggak? Ada nggak nomor serinya? Dan ketika kita tarik uangnya, nomor serinya beda nggak? Beda. Ini kaidah pertama yang perlu dipahami. Nomor seri berbeda. Atau gampangnya ustaz muda di sini dititipi oleh santrinya uang santri mereka, ya, sekian gitu kan per bulan, yang dia bisa ngambil setiap hari atau per minggu gitu kan. Nah, biasanya kalau diberikan ustadznya itu uang yang di awal dia terima dari orang tua si santri ini atau uang yang lain. Uang yang lain dia nggak tahu mana uang yang ini udah bercampur. Maka di sini terjadi dia akadnya itu berubah dari wadiah, awalnya wadiah menjadi qardun, karena pertukaran uang tadi itu, ya, nomor serinya. Karena asalnya kalau wadiah, misal ana titipkan handphone ana ini ke Ustadz Zakaria, ya, Ustadz ana titip handphone ana ke antum Ustadz, mungkin pekan depan ana ambil. Yang wajib diserahkan Ustadz Zakaria dengan akad wadiah atau titipan handphone ana enggak? Handphone ana. Walaupun misal yang dikembalikan ini kan Samsung A50s, ya. Oke. Walaupun dia mengembalikannya itu tetap Samsung A50s, tetapi kan bisa jadi serinya beda, tahunnya beda, ya enggak? Tahun pembuatannya beda, atau dia dibuat di negara mana beda, ya kan?
Maka di sini yang wajib tetap dikembalikan itu kalau akad wadiah, maka dia yang dititipkan di awal itu, ya. Oke? Agar tidak terjadi unsur kezaliman. Ketika dikembalikan itu yang lain, maka di sini dari wadiah titipan. Memang kalau di BS itu kan akad tabungan kita wadiah hasanah, tabungan ibu hasanah, wadiah titipan katanya. Tetapi secara gambarannya dia bukan titipan tetapi dia utang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bank syariah juga menggunakan uang kita untuk diputar mereka untuk membuka usaha mereka, ya. Dari mereka memutar uang kita ini sehingga menghasilkan usaha mereka, mendapatkan keuntungan, dari situlah mereka menggaji karyawan mereka, gitu. Bagaimana? Masih lanjut kita? Gimana Ustaz? Udah jam 11 kurang. Ana kembalikan ke panitia acara Ustaz Salman atau Ustaz Ashraf. Gimana Ustaz? Tutup, kita closing. Oke. Hah? Tanya jawab. Gimana Ustaz Kesantrian, Ustaz Zakaria? Tanya jawab. Nah, sebetulnya masih banyak nih. Ada sekitar 10 lagi yang transaksi ribawinya yang kontemporer nih. Ya, sebetulnya kita SKS 10 SKS jadi 1 SKS gitu. Ya, khair. Nah, fadhal. Yang ingin bertanya, Anda persilahkan. Ustaz Salman udah ngantuk banget dulu. Apalagi Ustaz Muhsin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita kan tahu perkembangan negara dan ekor-ekornya mencatatkan bagaimana memperlakukan uang emas itu. Ya. Iya betul. Soalnya apakah yang saat ini sedang beredar sesuai dengan tata cara saat ini atau di situ ada juga ribanya? Misalnya gini, kita bicara tabungan, kata ekspos kami itu tabungan, tapi faktanya kan transaksi. Iya. Transaksi yang dikaitkan dengan kita beli sekian, nilai uang emas itu nilainya sekian. Ya. Kemudian nanti kita distributor. Ya. Kita agen lah. Ya. Agen harganya misalnya sekian. Ya. Sedangkan konsumen harganya sekian. Ya. Kemudian dengan agen yang beda. Kemudian ketika konsumen tadi mau mengambil, kemudian dia untuk uang dia balikkan lagi. Uangnya berbeda lagi. Tidak berbeda. Itu apakah itu dibenarkan secara syar'i? Apakah itu tidak jatuh riba dengan perbedaan harga? Karena bicara tapi kan harusnya nilainya sama. Seharusnya. Ibaratnya kalau nilai uang tadi 45 itu harus kembali lagi 45 itu karena nilainya sama di hari itu. Kecuali mengikuti perkembangan. Tapi apa yang disebutkan itu kan setiap apanya berbeda. Mau saya jawaban dari Ustaz lah. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Ustaz Sidik Gurning yang luar biasa ya pertanyaannya ya. Ini berkaitan dengan tabungan emas sebetulnya ya. Ya. Memang hari ini lagi digalakkan kita urus untuk menabung emas. Sehingga banyaklah lembaga-lembaga yang membuka pelayanan menabung emas. Di Pegadaian ada, di bank-bank ada, di bank syariah pun ada gitu kan. Konsepnya bagaimana? Apa betul-betul sesuai syariat atau enggak? Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang enggak. Ya. Contoh, kalau yang tidak sesuai dengan syariat itu seperti halnya di Pegadaian, ya. Walaupun di Pegadaian syariah sama saja. Kita menabung emas dengan kita membeli emasnya dulu. Membeli emasnya, ya. Minimal 0,5 gram. Dengan harga pasar emas sekian rupiah. Taruh 0,5 gram itu harganya itu sekitar 200 atau 300 ribu, ya.
0,5 gram. Karena 1 gram sekitar 500.000 ya. Karena 1 gram itu sekitar 1.900.000 atau 1 juta hari ini. Jadi ini kita buat harganya 500.000 ya, berdasarkan harga pasar memang. Tetapi yang cacat di beberapa lembaga yang menyediakan tabungan emas ini, mereka asalnya tidak punya emas yang dijual belikan. Mereka membuka jasa untuk menabung emas, menitipkan emas, tapi nggak punya emasnya. Di pegadaian-pegadaian seperti itu, atau pegadaian syariah yang mengatasnamakan syariah, tetapi dia nggak punya fisik emasnya, sehingga dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Maka berlaku hadis Nabi Muhammad SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual apa yang tak kau miliki. Para ulama memandang berdasarkan hadis ini, sepakat ijma'nya para ulama, haram kita menjual sesuatu yang tak kita miliki. Ya, maka dalam aspek tabungan emas ini ada cacatnya di situ, poin yang di situ. Tapi detik ini yang berdasarkan pengkajian pribadi saya pribadi sendiri, yang masih cenderung selamat untuk tabungan emas itu di BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Bukan saya membela Bank Syariah Indonesia, tapi memang secara kajian yang saya telaah, saya langsung bertanya kepada CS-nya, dan juga di websitenya saya telaah, dan saya telaah juga beberapa customer mereka ya. Saya pelajari, saya tanya, dan saya dapati tidak ada hukum yang haram, terdampak haram kepada tabungan emas yang ada di BSI ya. Karena asalnya BSI memiliki emas fisik yang mereka jualkan kepada customer ya. Mereka punya emas di kantor mereka. Jadi jual beli emas ini atau jual beli sesuatu itu tidak mesti dia harus hadir barangnya. Maka di sini berlaku dia kalau dikatakan bai'ul mausufat, jual beli dengan spesifik ya. Misal kalau memang dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi mengharamkan jual beli dengan spesifik ini tanpa menghadirkan barangnya terlebih dahulu. Tetapi kalau jumhur ulama Malikiyah, kemudian Hanafiyah, Hanabilah, dan Lajnah Daimah Majma' Fiqh Al-Islami AOIFI ya, itu membolehkan jual beli dengan spesifik tanpa menghadirkan barang yang terlebih dahulu. Dan saya pribadi condong ke pendapat yang mayoritas ulama, bukan dari mazhab Syafi'i ya. Jadi misal saya punya handphone di rumah A50s yang tahun 2020, pembuatan 2020 ya, tipe sekian. Pemakaian dalam kurun waktu sudah 2 tahun. Minus A, B, C. Nah, saya jelasin spesifikasinya ya. Maka di sini jumhur ulama dan ulama kontemporer dari Saudi ya ataupun internasional dan Majma' Fiqh Al-Islam dan AOIFI membolehkannya. Begitu juga jual beli emas, kalau spesifiknya jelas ya, fisiknya memang ada, secara undang-undang OJK, otoritas jasa keuangan ya, telah mengeluarkan keputusan bahwasanya lembaga ini memang mereka punya kewajiban mendefisit emas itu. Ketika mereka menyelisih ini, mereka bisa dicabut izinnya, izin operasionalnya ya, ada ketentuan undang-undang seperti itu. Maka di sini poin ini dia tidak masalah ya, tetapi masih ada pengkajian yang lebih mendalam lagi untuk tabungan emas di BSI yang mungkin nggak cukup kita bahas di sini ya, ada pendetailannya lagi. Tapi kalau untuk aspek itunya nggak ada masalah. Kemudian aspek syariahnya tabungan emas ini ya, itu nggak masalah ya. Ada yang memang dia baik, ada yang dia sesuai dengan cita-cita umat Islam, para ekonom syariah yang berusaha membangkitkan ekonomi syariah, ekonomi Islam hari ini. Mereka mengatakan mulailah kita menabung emas. Kenapa? Karena inflasi terhadap emas itu tetap ada, tetapi dia laju inflasinya jauh lebih tertekan dikarenakan emas memiliki nilai fisik, berbeda dengan uang rupiah tadi yang tidak memiliki nilai fisik. Maka bagus kita untuk menabung emas sebagai untuk tabungan kita di masa depan, karena nilainya, harganya terus stabil, naik. Bahkan dibandingkan rupiah, harganya ibarat saya punya teman yang dia udah punya emas itu puluhan, ada yang punya ratusan gram ya. Dulu dia beli emas itu 1 gramnya itu cuma 100.000 pernah, tapi harganya 1 juta. Ketika ia menjual yang emas yang dia beli 1 gram di tahun sekian itu yang 100.000, dia mendapatkan keuntungan berapa tuh hari ini? 900.000. Berarti 90% dari
hampir 100% ya kok dapat keuntungan. Itu salah satu manfaatnya kita menabung emas ya. Salah satu kita menabung ya yang memberikan jangka panjang terhindar dari inflasi, dan juga kita menghindarkan bantuan terhadap bank atas jasa ataupun transaksi ribawinya. Kalau kita nabung uang, yang untung tetap bank, tetap bank konvensional, tetap bank ribawi, tetap lembaga ribawi yang untung. Tapi kalau kita nabung emas, kita simpan emas di rumah kita sendiri, tapi tetap aman ya. Jangan kasih tahu orang kalau nyimpan emas di rumah ya. Ntar hadir tamu yang tadi undang ya. Nah, itu lebih baik. Karena kebiasaan orang-orang tua kita zaman dahulu kayak Ibu Ana, alhamdulillah sampai hari ini itu masih menabung pakai emas, nggak pakai rupiah. Karena salah satu meningkatkan kualitas ekonomi juga, baik keluarga kita, diri kita, dan negara. Betul kayak gitu. Terjawab Ustaz? Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, panitia udah kelihatan capek ya. Kita cukupkan mungkin di lain waktu. Ana insyaallah di Sabat sampai hari Jumat ya. Ya kalau mau kita lanjutkan mungkin di kemudian hari insyaallah ya. Karena ini pembahasannya masih banyak yang belum kita selesaikan, penting juga ya. Nanti kita diskusi di luar waktu juga ketika pada sholat insyaallah. Ana welcome khusus kepada tulab ya. Anak-anak saya pesankan mulai detik ini gali potensi diri antum untuk mengetahui antum minatnya di mana. Ya, alumni Ibadur Rahman yang fokus dalam bidang ini, alhamdulillah sudah ada. Walaupun baru anak doang, ya, baru saya doang, ya. Tapi harapannya kalian juga melanjutkan ini. Kita berharap banyak yang melanjutkan estafet dakwah ini, terutama spesialis dalam bidang fikih muamalah kontemporer. Karena manfaatnya untuk umat dengan perkembangan era digital yang semakin canggih ini, itu sangat bermanfaat untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa berkaitan dengan muamalat ini. Ya, kita cukupkan sampai sekian ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada asatidzah dan tulab dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu ya di malam hari ini ya, di waktu yang berbahagia ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.